Bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara ayat yang utama dalam Al-Quran, ini bisa kita lihat dari keutamaan dari dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Dua ayat ini nggak tanggung-tanggung, diturunkan di Sidratul Muntaha kepada Nabi Muhammad SAW ketika di Sidratul Muntaha, ketika saat Isra Mi'raj. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW diisrakan, maka beliau dihentikan di Sidratul Muntaha, yaitu tempat yang terletak di langit ke-6. Suatu yang naik dari bumi akan tertahan di situ. Sesuatu yang dari atasnya juga akan berhenti di situ. Lalu di tempat itu Nabi SAW diberi 3 hal: sholat 5 waktu, 2 ayat penutup terakhir Al-Baqarah, dan diampuni dosa besar milik orang-orang sepanjang tidak syirik kepada Allah. Ini disebutkan di Sahih Muslim. Jadi ini ayat berbarengan dengan perintah sholat. Sama juga diampuni dosa-dosa besar sepanjang orang tidak syirik, dan diberikan di tempat tertinggi yang bisa dicapai manusia, yaitu di Sidratul Muntaha. Ini keutamaan daripada ayat terakhir, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu mulai dari amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun, sampai di ujung ayatnya itu anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ini 2 ayat terakhir yang mempunyai keutamaan. Jadi kalau kita hitung keutamaannya jauh lebih banyak, tapi setidaknya bisa kita lihat ada 10 keutamaannya. Yang pertama tadi yaitu diturunkan bersama perintah sholat 5 waktu, diberikan bersamaan dengan ampunan dosa besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Keutamaan yang selanjutnya yaitu udah berapa? Udah 3 ya. 2 ayat ini tidak pernah diberikan pada Nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Dua ayat ini biasanya 2 ayat ini diberikan kepada malaikat Jibril ketika bersama dengan Nabi duduk-duduk di Sidratul Muntaha. Kalau biasanya ayat turun diberikan oleh Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, tapi ayat ini turun langsung kepada Nabi SAW ketika bersama Jibril, ketika bersama malaikat Jibril. Sehingga banyak keutamaannya tadi. Tentu dari hal ini melahirkan banyak keutamaan dan khasiat, bahkan ketika diamalkan ini banyak daripada fadilahnya. Disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas bahwa membaca 1 huruf dari 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini maka akan dikabulkan, maka akan diberi. Ini disebutkan di Sahih Ibnu Hibban. Yang ke-5 keutamaannya bahwa 2 ayat Al-Baqarah ini sama seperti surat Al-Fatihah, adalah 2 surah yang tidak diberikan kepada nabi lain selain Nabi Muhammad SAW. Jadi belum pernah diberikan kepada siapapun kecuali
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam keutamaannya, ketika dua ayat ini turun, ini langsung di bawah arsy Allah. Disebutkan dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi SAW pernah bersabda, bacalah oleh kalian dua ayat ini, yaitu di akhir surat Al-Baqarah, karena sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jalla telah mewahyukannya dari bawah naungan ars. Ini disebutkan di Musnad Ahmad. Dalam hadis lain disebutkan bahwa, udah berapa tahun? Ketujuh ya? 7. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, ini banyak diriwayatkan di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim, di Darimi juga disebutkan, bahwa dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, barang siapa yang membacanya di malam hari, maka ia akan dicukupi. Dicukupi dalam apa? Akan diberikan perlindungan kepadanya. Keduanya juga akan memeliharanya dari bencana. Ini keutamaannya. Ketika dibaca di malam hari, akan dijauhkan dari mara bahaya, akan diberikan perlindungan kepadanya, dan cukup baginya untuk di malam itu. Yang ke-8, diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa dua ayat terakhir Al-Baqarah ini, jika dibaca selama 3 hari di sebuah rumah, maka akan dijauhkan dari syaitan. Ini disebutkan Nabi SAW bahwa beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Dia menurunkan 2 ayat dari kitab itu. Dia menutup surat Al-Baqarah dengan 2 ayat itu. Dan kedua ayat itu jika dibacakan di sebuah rumah selama 3 malam, maka syaitan tidak akan dapat mendekatinya. Sunan Ad-Darimi, nomor hadis 3253. Yang ke-9, 2 ayat surat Al-Baqarah ini jika dibaca dengan ayat yang lain, yaitu 4 ayat awal dari surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan dua ayat setelah ayat kursi. Jadi ditambah terakhirnya 3 ayat. 3 ayat berarti mulai dari lillahi ma fis samawati wal ard, ditambah dengan 2 ayat awal Al-Baqarah. Yang pertama dibaca 4 ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat akhir Al-Baqarah. Maka jika ini dibacakan ketika mau tidur, maka ia tidak akan lupa Al-Quran. Ini disebutkan dari Al-Mughribah bin Subay. Dia adalah seorang sahabat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia yang menyatakan ini. Jadi dia menyebutkan bahwa barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah ketika hendak tidur, maka ia tidak lupa dengan Al-Quran. Tidak lupa dengan Al-Quran ini ada yang menafsirkan, yaitu Ishaq mengatakan bahwa ia tidak akan lupa dengan ayat Al-Quran yang telah dihafalnya. Jadi para hafiz, para penghafal Al-Quran bisa mengamalkan ini 10 ayat Al-Quran, yaitu tadi 4 ayat awal Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, 3 ayat terakhir. Baca ketika mau tidur. Ini keutamaan yang ke-9. Yang terakhir yaitu keutamaan surat Al-Baqarah ini juga sama seperti ayat tadi, dibaca bersama 4 ayat awal Al-Baqarah, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, dan 3 ayat terakhir. Ini jika dibacakan kepada orang gila, maka ia akan tersadar.
Ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Mas'ud bahwa ia berkata, barang siapa yang membaca 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya, dan 3 ayat dari surat Al-Baqarah, surat akhir, maka tidak ada satu setan pun yang mendekati dirinya dan keluarganya pada hari itu. Dan serta tidak ada pula sesuatu pun yang ia benci mendatangkan mudarat kepadanya. Dan tidaklah dibacakan ayat itu kepada orang gila kecuali ia pasti sadar. Jadi ayat ini jika dibacakan pada orang gila, ia akan sadar. Ini disebutkan di Sunan Ad-Darimi nomor hadis 3249. Namun isnadnya ini munkati, di mana ada riwayatnya yang terlewatkan dari Ibnu Mas'ud. Setelah dari Ibnu Mas'ud itu terlewati. Namun ini bisa diamalkan. Insya Allah kita bisa mendapatkan fadilah dan banyak khasiat daripada 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ini. Baca malam, baca mau tidur, bacakan ketika ada keperluan, insya Allah. Karena 2 ayat ini diturunkan di tempat yang sangat mulia, di tempat yang tinggi, dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau telah dibersihkan. Karena sebelum Isra Mi'raj beliau dibelah dulu, dibersihkan. Kalau kita mengingat sejarah Isra Mi'raj tentu memahami ini. Dibersihkan dulu, disucikan dulu, baru diangkat ke tempat yang tertinggi. Ini 2 ayat bukan hanya diberikan, tapi Nabi SAW menyebutnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amalan kita ketika mau tidur lah. Mudah-mudahan kita mendapatkan khasiat dan manfaatnya. Semoga kita termasuk orang yang berkumpul di surga yang dekat dengan Sidratul Muntaha. Itu surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313. Dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silakan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.